Halo semua, kembali lagi di channel YouTube gua, ya kan? Kali ini kita ngebahas tentang pertanyaan mendasar tentang forex-nya, tapi dari sisi yang lebih basic ke basic banget, kayak forex itu apa, dasar-dasarnya kayak gimana, apa sih itu forex, apa yang dijual belikan. Karena ini saran dari si Jaki, dan menurut gua ini ide bagus juga karena banyak orang yang klien itu ya, atau orang-orang yang masih bingung juga kan ya. Masih bingung, betul. Yang bahkan punya dana 100 juta pun masih bingung forex itu apaan. Iya. Jadi dengan lu nonton ini sampai akhir, lu jadi ngerti dasar forex itu kayak gimana. Bener-bener mendasar banget ya. Benar-benar besar banget. Iya, sampai ke level yang lebih Sampai dalam. level yang lebih agak dalam. Iya. Oke. Jadi di sini gua udah nyiapin pertanyaan. Kita mulai dari dasar dulu nih. Sebenarnya forex itu apaan sih? Kan banyak kayak ngejual dolar gitu-gitu kan. Sebenarnya yang jadi pertanyaan di sini adalah forex itu apaan sih? Forex itu, jadi pertanyaannya adalah orang itu tahu forex, dengar forex, tapi sebenarnya forex itu apaan sih? Iya. Barang apaan? Barang Produk apaan gitu. Nih, forex itu coba searching ya kan, lu nanti searching juga nih di internet. Forex itu kan artinya kan forex exchange. Atau kalau bahasa di Indonesia ini tuh kan falas, valuta asing. Iya. Atau mata uang asing kayak dolar, euro, yen, JPY ya. JPY Iya. JPY juga yen gitu kan. Tapi yang sebenarnya gini, yang di pertanyaannya kok bisa untung? Misalkan yang tadi gue pernah sebut juga, Iya. lu punya uang 16 juta nih, lu tukerin uang lu ke dolar, Oke. yang harganya sekarang 16.000. Berarti kan dapat 1.000 dolar nih. Nah dari 1.000 dolar ini itu naik ke 20.000, lu untung berapa duit? Untung 4.000. Untung 4.000. Ya. Dari kedua harganya 16.000 naik ke 20.000, ya udah lu jual lagi. Oke. Berarti secara langsung jual beli mata uang asing ya? Secara nggak langsung beli mata uang asing, benar-benar. Itu forex tuh kayak begitu. Forex tuh kayak gitu ya? Forex kayak Oke. begitu. Gue lihat-lihat FYP juga banyak orang-orang yang flexing hasil dari trading. Oh, Katanya banyak banget. Bisa kayak mendadak gitu kan. Terus Apa sih yang bikin orang pengen masuk ke dunia forex ini gitu? yang bikin menarik apa? Iya. Tar dulu, kalau forex bikin cepet kaya, gue udah punya cafe ini anjir. Iya betul. Gue udah punya cafe ini kayak, lu yang semua di sini ngopi di tempat gue gratis. Kenapa? Karena gue bisa cepet kaya dari forex ini. Soalnya kan banyak yang keluar di FYP tuh, apalagi kalau udah nge-search forex itu gitu, forex gitu. Pasti kan yang keluar, wah flexing nih, inilah segala macem, mobil mewah, kemewahan lah hidupnya gitu kan. Itu pembodohan. Itu pembodohan publik. Gini, oke. Berarti kan ini jadi ada dua pertanyaan. Apa yang nyontohin kayak yang di FYP TikTok, Instagram atau YouTube atau pokoknya yang bertebaran di internet lah. Kalau forex itu bisa cepet kaya. Satu, itu bullshit. Bullshit ya? Iya, omong kosong belaka. Karena begini, kalau misalkan emang forex itu jalan cepet kaya dan cepet mudah kaya, kenapa negara ada yang kesusahan? Dana aja seluruh negara di tradingin. Iya betul. Apalagi orang-orangnya banyak, dananya gede, yang ngurusnya banyak. Kenapa nggak begitu? Karena trading nggak, bukan begitu, namanya trading dagang ya kan? Iya, dagang. Jadi bullshit banget lah. Bullshit banget ya? Ya kan? Malah bisa jadi siapa tahu itu nyawa. Iya betul. Atau dikasih pinjam lah dari apa gitu kan? Gak ada yang tahu. Bisa jadi ya gitu ya. Gini deh. Oke guys, sekarang kita ngerekam atau kita syuting di cafe punya gua ya yang ini. Gua ngaku dia punya gua gitu, padahal bukan. Faktanya bang bukan. Bisa nggak ya begitu? Bisa aja. Nah, ya udah. Oke. Itu yang buat menarik apa? Yang buat menarik satu adalah kalau ini emang ada menariknya. Iya pasti. Menariknya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan bukan cepet kaya. Keuntungan bukan cepet kaya. Oke. Kita bisa mendapatkan keuntungan. Yang gue bilang di awal tadi, modal awalnya 16 juta bisa jadi 20 juta. 20 juta. Oke. Itu untung dapat tuh 4 ya. Untung 4 juta tuh, untung ya 4. kan. Oke. Bisa dapat keuntungan. Uh-uh. Yang kedua, kita bisa memperjualbelikannya itu nggak cuma satu produk. Ada Euro USD, ada GBP JPY, ada GBP USD. Jadi berbagai macam produk. Terus liquidnya enak, liquid itu begini. Contoh lu beli mobil sekarang dah. Ya kan? Iya. Lu mau jual lagi hari ini langsung, pasti laku nggak?
Belum tentu juga. Belum tentu. Nah kalau di forex bisa laku langsung. Bisa langsung laku. Bisa langsung laku. Jadi nggak perlu nunggu ada yang jual, nunggu ada yang beli. Kapanpun bisa dijual, kapanpun bisa beli. Berarti produk yang dimaksud tadi tuh si mata uang ini. Nilai mata uang. Nilai mata uangnya. Nilai mata uangnya. Karena kan di sini kita kontrak berjangka lah kan maksudnya. Jadi itu yang buat menariknya di sisi itu. Iya. Jadi kalau gue rangkum ya, yang buat mereka satu bisa dapat keuntungan, yang kedua liquidnya enak, yang ketiga produknya banyak. Terus ada juga nih yang sering bikin orang salah paham. Dikit-dikit bilang, lu trading judi tuh, lu trading apa tuh gitu. Pasti orang tuh banyak yang ngira, ya pokoknya trading itu jelek gitu. Kayak perjudian atau apa gitu. Gue nggak menolak statement itu sih ya. Maksudnya kalau yang bilang kalau forex atau kripto atau saham yang berbau tentang trading itu adalah judi, gue nggak menolak itu. Karena gue nggak menolak itu. Kenapa? Ya karena banyak orang yang memperlakukan trading sebagai judi. Iya betul. Tapi gue nggak setuju kalau trading dibilang judi. Karena trading bahasa Indonesia apa? Trading bahasa Indonesia apa? Dagang. Oh iya, perdagangan. Iya. Pertanyaan gue, dagang judi. Gimana sih betul? Dagang judi. Trading itu judi. Berarti udah ada kamus baru tuh. Trading bukan dagang. Tapi bukannya bertaruh juga. Oh, bertaruh juga gitu. Bertaruh juga kan? Yang dipertaruh. Sebenarnya sih semua bisnis juga pasti dibilang bisa dipertaruhkan lah ya. Oh, anggap lu memperdebat itu deh yang tadi. Iya. Kan ada taruhan. Kalau misalkan gua analisanya naik ternyata turun, gua rugi. Ibaratnya kayak nebak naik atau turun dong. Iya, jadi kayak tebak-tebakan kan jatuhnya. Kayak tebak-tebakan kan. Oke. Itu bener nggak? Itu bener. Benar. Itu bener. Karena konsepnya di sini kita adalah spekulasi. Oke. Karena kita ngelihat contohnya, gue ngelihat dengan analisanya ini adalah di market gold dengan ada efek perang begini, market bakal begini. Contoh efek marketnya bakal tiba-tiba drop misalkan gitu. Gue ambil posisi sell. Tapi apakah pasti? Belum pasti. Tapi gue punya acuan datanya. Yang namanya kita sebut sebagai strategi. Yang strateginya kita ngecek dengan data angka. Yang kita sebut punya probabilitasnya berapa. Jadi sesuai data ya. Jadi sesuai data. Ada datanya, iya. Iya kan. Nah dari sisi itu kan sebenarnya masih spekulasi nggak? Spekulasi itu kayak nebak masih nggak? Masih. Iya. Tapi berdasarkan data. Contoh begini. Kalau cuacanya berangin begini, terus agak dingin, awan agak mendung, ini kemungkinannya hujan. Pasti hujan nggak? Belum tentu sih. Ya lu bilang aja ke orang yang peramal cuaca tuh apa kayak itu lah. Lu bertaruh tuh. Ya sudah, sama aja. Kayak BMKG lah ya. Iya. Kayak apa gitu kan. Ya sekarang gini dah. Ini buka kafe di sini. Nih, ini kafe apa sih namanya? Horti kopi. Horti Coffee. Ini bukan endorse ya. Horti Coffee. Pertanyaan gua adalah, si Horti ini pasti untung nggak? Si Horti ini belum tentu. Bertaruh nggak? Bertaruh juga Ya sih. sudah, berspekulasi nggak? Enggak sih. Berspekulasi lah. Gua bikin tempat di sini dengan konsep begini karena belum ada yang di daerah sini, meningkatkan kalau ini bisa jadi ladang buat gua. Tapi pasti nggak? Belum pasti. Ya sudah. Iya, oke. Sama aja kalau begitu. Tapi yang salah adalah ini. Kalau orang bilang judi, nih Jack, contohnya misalkan gua orang yang gue punya dana, anggaplah let's say sebut $3.000. Gue masukin, gue nggak tahu apa-apa, yang penting gue kayaknya naik nih. Kenapa kayaknya? Kayaknya aja naik. Berjudi gak gue? Berjudi. Jadi konteks judi juga adalah resikonya lebih besar daripada keuntungan. Dan terukur ya resiko. Resikonya nggak terukur. Nggak terukur. Kalau judi. Oh iya betul. Karena judi kan merugikan kan? Iya merugikan. Iya, resikonya lebih gede. Iya. Terus kenapa lu analisanya naik? Ya kayaknya. Kayaknya ya. Iya. Feeling. Iya, kayaknya nggak kaya tuh. Iya benar. Iya memang benar. Buat di forex ini gitu. Siapa aja sih kayak yang main forex ini gitu? Yang trading di forex ini? Apakah cuma buat orang-orang kaya yang harus bertaruh di sini gitu? Nih, kalau ngomongin siapa yang di forex aja ya kan. Ada yang kita sebut sebagai trader retail. Retail Itu dana orang-orang yang tradingnya sendiri. Contohnya kayak kita. Ya. Kita sendiri nih, kita trader retail. Retail ya betul. Terus
Retail itu nominal berapa sih? Nominal bahkan uang 100M pun itu retail. 100M. 100M masih retail di forex. Masih retail? Masih retail. Oke. Ada fund manager yang dananya bisa sampai puluhan T. Puluhan T. Iya, fund manager. Fund manager. Bukan fund manager. Iya, kayak ya fund gitulah. Kayak fund begitu. Contohnya terus kayak ada perusahaan trading. Contohnya kayak jam trading. Oh iya, banyak Terus banyak medallion trading, fundnya Jim Simons tuh almarhum. Terus apa lagi? Ya pokoknya yang lain-lain lah. 100M tuh masih dianggap retail. Retail? Buset. Satu Indonesia aja dah. Iya, satu Indonesia aja ya. Gabungin. Lu klik berbarengan. Semua dari Indonesia klik berbarengan. Gerak nggak market? Nyampe 1% aja kagak. Terus ada pemain gede lagi di atas itu. Di atas itu. Bank. Lebih gede lagi tuh. Itu JP Morgan. JP Morgan. Kayak Deutsche Bank. Itu orang-orang, bukan orang-orang, itu itu mah bank yang bener-bener. Udah bener-bener gede ya. Wah, kalau itu mah udah bukan dia yang bisa ngegerakin market maksudnya. Yang bisa ngegerakin market. Yang bahkan nentuin harga market kayak gimana. Itu pemain-pemainnya. Jadi kalau misalkan gue punya dana 10M udah gede, anjir 100M aja masih retail. Masih retail. Gokil ya. 1T lu klik bek all in gerak. Enggak gerak lah. Orang lo tau nggak transaksi per hari Berapa tuh? 7 triliun. 7 triliun per Bukan hari. rupiah. USD. Coba kali 16.000. Waduh, berapa tuh jumlahnya? Kalau rupiah panjang banget. Nolnya Apa sih? tuh. Kuadrat gitulah. Iya. Udah ya tertinggal lah ya. Ya pokoknya gede. Gede. Oke. Misalnya nih, gua orang bener-bener polos gitu. Gua baru dengar forex di podcast ini gitu. Terus kepo banget nih, gua mau coba. Yang pertama kali gua harus lakuin apa? Kayak buka akun kah atau apa? Ini orang dari nol banget nih. Dari nol banget. Satu harus tahu dulu forex itu apa ya? Ya pokoknya baru tahu istilah forex, dia nggak tahu dalamnya atau segala macamnya, nggak tahu. Awalnya. Lebih bagusnya ada yang ngebimbing sih. Harus ngebimbing ya, mentor ada yang ngebimbing mentornya. Siapapun itu, tapi dengan orang yang benar-benar terbukti kalau dia emang punya kemampuan di trading. Ada skillnya. Iya. Dengan satu kata kunci, portofolio. Contoh begini dah. Oke. Jack, lu pengen belajar mobil ke gua. Mobil manual. Gua tahu sendiri gua nggak bisa manual. Pembuktiannya di mana? Iya. Gak ada. Ada waktu itu sekali waktu semalam. Itu pun anjir gitu-gitu banget. Kan lu yang ngajarin gua malah itu. Nah, gua sesuatu pengen ngajarin trading. Gua sesuatu ngajarin lu mobil manual. Oke. Gimana cerita gua bisa manual aja kagak? Iya. Pembuktiannya dari mana? Gua bisa bawa mobil. Oke, bisa. Matic. Bawa Matic. Iya. Manual bisa nggak? Belum. Karena beda ya. Iya. Nah, artinya adalah orang udah tahu trading belum? Udah tahu. Bisa Udah tahu. profit belum? Bisa trading belum? Belum bisa sih. Kalau profit bisa. Kalau profit bisa. Cuma kan profit konsisten itu pasti nggak bisa gitu. Nah, taunya dari mana? Portofolio. Mana buktinya? Oh iya, bukti ya. Ya, contoh portofolio kayak yang gue tunjukin tuh di MK5 di link bio juga bawa, ada kan di website ada, semua jurnalnya ada. Ya, contohnya portofolio begitu. Gitu. Nggak perlu di kita, nggak perlu. Gue nggak gini juga. Ya bisa cek di yang lain mungkin ya. Ya harus bisa akses di lain dulu sih. Mau ke TF lebih enak ke TF langsung kan? Iya, lebih enak konsultannya. Lebih enak. Belajar dulu dan harus ada yang ngebimbing. Harus ada yang ngebimbing. Karena kalau gimana sih lu belajar gak ada guru? Ya bingung juga sih. Ya lu kuliah aja ada dosen. Iya. SD aja ada yang gurunya. SMP, SMK kan? Kalau nggak ada gurunya, ya bingung mau apa yang dipelajari kan? Iya. Satu nggak ada yang pelajari. Takutnya juga. Kalau belajar sendiri itu salah tafsir. Salah tafsir itu adalah yang dimaksud adalah apa yang ditangkap sama gue B. Gitu. Contoh, misalkan apa tuh? Di mobil deh. Oke, di mobil lagi ya? Iya, di mobil lagi. Ton, kalau misalkan bawa mobil, ya kan, ditanjakan, ya, itu gasnya agak kenceng ya. Ya. Oke. Di otak gua, ditanjakan agak kenceng. Agak kenceng. Iya.
ditajakan nggak kencang. Lu malah bejek nih. Bejek sama Malah gua. bejek, iya. Kan satu itu salah nangkep agak kenceng. Iya, betul. Di gua malah bejek. Kenapa? Menurut gua agak kenceng. Sampai full ya Sampai dibejek. full padahal bejek sama gua. Karena belum tahu secara refleks, secara itu pun jadi salah tafsir Iya. gua. Iya sih benar. Jadi agak kenceng sama gua langsung Harusnya ditambah pelan-pelan ya, lu malah bejek gitu kan. Iya. Iya, salah tafsir sih, Bang. Sesimpel itulah misalkan. Ya, tetap harus pelajari dulu ya. Harus pelajari dulu. Dan ada mentornya. Harus ada mentor. Namanya juga kan ini dunia duit-duitan kan. Pasti ada resiko, tapi kadang orang bisa ngegas duluan gitu mikirnya cuan gitu. Mm-mm. Resikonya segede apa sih? Apa bisa terukur gitu? Kalau dengan berpikirnya orang gas duluan langsung cuan-cuan, resikonya gede nggak? Gede banget. Gede banget ya. Ya karena orang mikirnya untung. Mm-mm. Lupa resiko dilupain, resikonya gede tuh. Jadi mikirnya untung gitu. Ya gini Cuan. aja. Kalau balik lagi ke mobil deh, paling enak. Oke, Itu paling oke, enak oke. banget sumpah. Paling enak banget ya di Paling enak mobil banget di ya? mobil ya. Misalkan di mobil nih, yang gua tahu gas aja terus. Ya. Iya kan, gas aja terus. Depan Gitu. macet juga jebret ya. Pokoknya gas aja, baru bisa mobil gas aja terus. Iya. Lupa di depan ada lubang, lupa di depan ada jurang, lupa di depan ada belokan, jedem. Kecelakaan Mati. parah nggak? Mati. Tapi kalau di saat bawa mobil, anjir, tar gue baru bisa nih, gue baru tahu nih, baru bisa bawa mobil nih. Gue nggak tahu di jalan kayak gimana. Resikonya gue juga belum tahu nih apa ya kan. Iya. Gue bawanya pelan-pelan dulu deh, Iya. ya kan. Iya. Bahkan di saat lu berhati-hati gitu, pelan-pelan tetap aja pasti ada kemungkinan kecelakaan ya. Cemurnya kecelakaan. Apalagi orang yang tadi bilang adalah orang yang gas aja, Gas aja terus gitu kan. Iya. Gitu. Tapi buat orang yang belum nyobain pasti nggak kegambar. Iya. Tapi kita karena kita udah terjun, kita pasti tahu banget. Yang satu adalah resikonya kita bisa kehilangan uang. Kehilangan uang di sini itu adalah kita merugi, Iya. bukan bangkrut. Bukan bangkrut ya. Iya, Kerugian. kehilangan uang gitunya kan, bukan bangkrut, Iya, bukan iya. MC lah kalau bahasa kita kan margin Iya. call. Surat cinta tuh langsung tring MC. Langsung stop out ya. Langsung stop out gitu kalau misalkan di simulator tuh. Iya. Nah kalau di kita yang ngerasain gitu, otomatis kita bakal ngelihatnya adalah ini ada resiko penurunan uang. Pertanyaannya adalah resiko gue penurunannya mau berapa persen? Iya. Misalkan lu siap nerimanya 30%. Gua nggak mau 30% Jack. Gede banget. Gue pengennya 15% aja deh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Misalkan gua pengen 10% deh, lebih kecil lagi atau 5% gitu. Boleh nggak? Boleh. Oh, bisa. Bisa. Dan diatur. Diatur. Tapi kalau orangnya mikirnya untung duluan, gue bisa untung berapa nih? Jack, gua kalau gue Iya, trading iya. bisa untung berapa dah? Kan gitu pasti. Kalau gitu Anggap lu sebut dia bisa untung 50%, 50%, 500% setahun. Iya. 500%. Berarti Tergiur kalau ya. duit gua se-M bisa jadi 5M. 5M. Bisa untung 5M nih. Iya, dalam 1 tahun dia. Iya, tapi Gokil. penurunannya bisa sampai 70%. Nah, engap nggak lo? Iya sih, pasti. Pasti engap kan? Iya. Nggak apa-apa lah. Tuh turun 70 berbanding 500. Orang yang mikirin untung duluan. Cuma kalau mikir 70%, anjing 700 juta. Iya. Berarti Pajero kebeli anjir. Gitu jatuhnya. iya. Berarti yang harus diiniin ya dari resikonya dulu ya. Heeh. Harus terukur ya resikonya ya. Harus terukur resikonya. Jadi kalau misalkan ditanya resikonya di trading itu gede atau enggak, buat orang yang baru terjun pasti gede. Heeh. Apalagi orang yang dengan berpikirnya itu tadi gas aja lah duit. aja terus ya. Ajar terus, orang bisa kaya di sini kok. Tahu-tahu hancur aja. Jadinya gede. Tapi kalau jadinya kecil bisa nggak? Bisa kalau dia punya wise. Wise itu Wise-nya. kebijaksanaan. Heeh. Kebijaksanaan didapat dari pengalaman. Pengalaman didapat dari didapat dari dicoba. Makanya coba dulu, tapi Coba dengan dulu. dana yang kecil. Iya. Kecil di sini gue sebutnya $3.000. Gede banget $3.000, berarti duit lo kecil. Mohon maaf nih. Iya. Karena bagi klien kita yang kemarin masukin 300 juta lagi dari 400 naik ke 700, 30 juta, $3.000 bagi dia kecil atau gede? Kecil. Kecil sekali. Iya. Oh, berarti berarti- kecil gede dari menurut siapa? Tergantung ya. Tergantung. Iya, oke. Berarti minimal modalnya itu ya minimal lah, seminimal mungkin 3.000 ya. Ya 3.000 lah, yang ideal lah. Yang idealnya ya. Tapi kalau mentok-mentok banget itu 1.000 lah. 1.000. $1.000. Mentok-mentok 1.000. Iya 16 jutaan. Itu pun pakai
harus diakalin lah, Harus diakalin ya. harus diakalin gitu. Supaya ketemu resikonya ya. Supaya Apalagi kan ketemu resikonya. kalau persentasenya lebih kecil lagi, itu repot banget ya. Iya lo gila. Kalau modal segitu ya. Mm-mm. Sekarang kan serba digital ya. Semua apapun itu pasti dari HP dikerjainnya. Tapi buat gua yang kagak ngerti apa-apa, pakai aplikasi apa sih bro buat trading? Oke, kalau di broker kita, kalau di broker, kalau di trading kita sebutnya broker. Oh, disebutnya broker ya? lah. Oke. Perantara gitu. Jadi si broker ini aplikasi gitu kan? Si broker ini si aplikasinya gitu. Kalau bisa kita bilang gitu calo lah. Iya. Gitu kan orang ketiga. Kalau misalkan pakai aplikasi apa banyak banget. Banyak banget. Iya, tapi gua nggak sebut yang gua nggak pakai karena gua Iya, nggak iya. pakai. Hmm. Yang gua pakai tuh 2. Apa tuh? MRG. MRG. MRG yang ada di TF, Traders Family. Itu lokal ya? Itu lokal. Oh, Sama Vantage. Vantage. Kalau itu broker luar. Broker luar. Broker luar. Itu yang ada di Australia itu kan. Kenapa pakai 2? Ya gue pengen coba dong dua ini enaknya gimana gitu kan. Kelebihan kekurangan masing-masing ya kan. Dan selama pakai 2 ini nggak ada yang neko-neko kok. MRG enak banget. MRG enak banget ya? Iya, di Vantage juga enak banget. Jadi dua-duanya gue enak gitu. Dua-duanya enak. Dan lu pakai sebagai user lagi ya? Iya, gue di sini mau sekarang sebagai user gitu kan. Karena gini, MRG pasti selalu enak nggak? Nantinya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sih. Iya, makanya perlu cadangan. Vantage ini pasti bakal selalu begitu nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Makanya perlu ini cadangan. Jadi ada 2 opsi lah ya? Iyalah. Kalau misalkan gue punya 2 mobil, satu mogok, satu enak. Iya betul sih. Atau enggak satu sport car, yang satu buat daily gitu. Satu kan? buat daily. Iya, Gitu iya, kan. iya. Itu jadinya enak. Misalnya satu pakai akun gede, yang satunya lagi buat akun yang kecil. Oke. Itu bisa jadi Bisa ya? gitu kan. Contohnya misalkan sport card sama yang contohin lu tadi kan. Iya. Gitu. Ini ngopi dulu. Sebelum ke sesi terakhir, ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Cheers. Apa pertanyaan terakhir? Jujur aja nih, banyak orang yang mikir bisa dapat duit cepat dari forex. Padahal kan kenyataannya nggak begitu gitu kan. Butuh waktu berapa lama sih biar dapat duit gitu Duit dari di forex gitu Iya. kan. Kita bisa menikmati lah ibaratnya gitu. Sebut nominal. Contoh deh 30 juta sebulan gitu. Lu pengen penghasilan nominalnya apa tadi? 30 juta. 30 juta per bulan gitu. 30 juta per bulan. Iya kan, yang jadi pertanyaan adalah berapa waktu lama buat bisa ngedapetin duit dari forex. Inilah apa namanya, bisa menikmati. Bisa menikmati ya? Iya. Oke, modal awal berapa? Modal awal ya kayak yang lu bilang tadi, minimalnya 3.000 gitu. Anggap berarti ke 3.000 itu 50 juta. Iya. Dan pengen penghasilannya itu di angka 30 juta sebulan nih. 30 juta. Butuh berapa lama nih? Sekarang gini aja deh. Anggap profit setahun itu di angka 100%. 100%. Oke. Ya. 50, 100%-nya kan 50. Satu tahun berarti dari 100 50 jadi 100. Ah, 100 jadi 200. Oke. 200 jadi 400. Iya. Iya kan? Itu dari 3 tahun berarti kan? Iya. Nggak nikmatin sama sekali itu. Oke. Dari 3 tahun itu ya nggak nikmatin sama sekali. Oke, kan? Nggak nikmatin Tahun sama sekali. berikutnya tuh baru bisa ya. Nah, Apa belum juga? profit 5%. Dari 400 kan profitnya cuma 20 juta. Udah nyampe 30 juta belum? Oh belum. Belum. Berarti butuh dari 400 ke 800. Udah Ya kan? tahun lagi berarti ya? Udah tahun lagi. Iya, iya. Cukup profit 5% dapat berapa? Dari 800, 40 40 ya, 40. 5% ya? Iya. 5%. 5%-nya lu gulung lagi, 5% lu nikmatin. Oke. Berarti kalau dari modal awalnya $3.000 bisa dapat segitu berapa lama? Iya bisa dibilang ya 4 tahun. 4 tahun. Iya, dengan catatan jahitannya benar, tahu cara tradingnya, tahu cara money manajemennya. Money manajemennya. 100% setahun itu angka yang worth it. Angka yang worth it. Semua juga worth it, sorry. Angka yang make sense, sorry. Angka yang make sense. Angka yang realistis. Ah. Bahkan 10% sebulan, setahun 120% itu angka yang realistis. Oke. Gitu, angka realistis. Cuma kalau udah nyebut di angka sampai 400-500%, realistis gak realistis. Cuma risikonya gede, Risikonya gede ya? 30%. Waduh, lumayan juga ya. Ngap juga Iya, gitu ngap loh. juga sih. Bukan lumayan lagi. 30% itu berulang. Berulang kan misalkan contoh deh dari 50
turun 30%. Berarti kan turun ke 35. Oke. Nanti naik lagi ke 50, naik lagi naik 100, dari 100 turun Iya, bisa turun lagi. 30%, berarti turun ke 70, 70 naik lagi. Ngap nggak? Ya ngap juga. Ngap juga. Iya. Makanya berarti dengan modal segitu gitu, pengen punya penghasilan per bulan 30 juta, berarti harus waktunya tuh ya 4 tahun gitu kan ya. Tapi sekarang gini deh, lu usaha apa 4 tahun bisa dapat segitu? Dengan lu cuma sambil trading bisa jalan gak kita? Masih jalan. Dan kita sekarang lagi ngapain? Lagi konten. Ya sudah. Seenak apa yang segitu? Iya sih, bener. Dan sistemnya udah ada. Yang analisanya siapa? Analis. Analis. Iya. Bayar sebulan analis berapa? Ya paling berapa juta. Apalagi kalau yang di komunitas cuma 300.000. 300.000 ya kalau ngikutin master ya. Ngikutin master kan, yang maksudnya ikutin jahitan kita bareng-bareng. Maksudnya gini nih, yang belum tahu ya. Kalau jahitan analis ITF itu kita ada 9 analis, totalnya itu 1,9 juta. Kalau yang di komunitas pakai jahitan kita nggak perlu bayar 1,9 juta, cukup bayar 300.000. Dan kalau misalkan mengalami bulan rugi di bulan itu nggak perlu bayar 300.000, gua kompensasiin. Kenapa? Karena gua dapat keuntungan juga, gua dapat ini juga dari situ. Jadi ya udahlah, lebihnya gua buat kompensasi. Iya. Berarti kalau yang awal masih lagi ngalamin money loss, berarti ya jangan dulu inilah ya. Nggak bayar gratis. Nggak bayar gratis ya.